Dokter gadungan yang hampir membuat Hernando Ari pensiun, akhirnya ditangkap pihak kepolisian. Elwizan Aminuddin ditangkap pihak Polresta Sleman Ranu 24 Januari 2024. Dalam keterangan pers di Mapolresta Sleman, Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Rizky Adrian menyebut Elwizan mengaku pernah bekerja sebagai dokter setidaknya 9 tim sepanjang 2013 hingga 2021. 9 tim tersebut antara lain, Persita Tangerang, Barito Putra, Timnas Indonesia U19, Bali United, Madura United, Sriwijaya FC, lalu kembali lagi ke Timnas U19, sebelum ke Kalteng Putra dan terakhir PSS Sleman. Alasan utama Elwizan Aminuddin menjadi dokter gadungan dilatar belakangi motif ekonomi. Hanya bermodalkan jaringan internet, tersangka mengambil contoh ijazah lewat mesin pencarian Google. Akibat ulah Elwizan, PT PSS mengaku mengalami kerugian hingga sebesar Rp254 juta dari gaji serta bonus yang diberikan kepada tersangka. Polisi sendiri butuh waktu hingga proses penangkapan lantaran pelaku terus berpindah lokasi serta mengubah identitasnya. Elwizan bisa dicokok berkat laporan dari masyarakat. Kemana hilangnya Ramadan Sananta dari skuad Timnas Indonesia di Piala Asia terbongkar. Pemain berusia 21 tahun itu ternyata mengalami cedera punggung dan sempat dilarikan rumah sakit di Qatar. Sananta diparkir oleh STY sepanjang keikutsertaan dalam ajang Piala Asia. Tanpa statement apapun hingga menjadi pertanyaan besar di Indonesia. Manajer Persis Solo, Hairul Basalamah, menjelaskan pihaknya sudah berkomunikasi dengan jajaran tim medis Timnas Indonesia soal kondisi cedera yang tengah dialami Ramadan Sananta. Dari diskusi yang berjalan tersebut, kedua pihak sepakat untuk tak menyampaikannya kepada publik. Pasalnya, bekas penyerang PSM Makassar itu juga sudah ditangani dengan baik selama di Qatar. Sananta membutuhkan waktu istirahat cukup lama karena cedera yang dialaminya cukup parah. Sananta sudah terlihat di Stadion Manahan Solo, saat Persis Solo menghadapi Madura United. Namun Sananta masih membutuhkan istirahat hingga 3 pekan. Ex-pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla memberikan pujian kepada pasukan Shin Tae-yong yang berhasil melaju ke 16 besar. Sorry ya. Timnas Indonesia datang ke Piala Asia dengan status sebagai tim peringkat FIFA terendah dan skuad termuda. Namun dengan perjuangan yang luar biasa tim Garuda mampu memberikan kejutan dengan berhasil mencetak sejarah untuk kali pertama lolos ke fase gugur atau babak 16 besar Piala Asia 2023. Ex-pelatih Timnas Indonesia dan Persib itu mengaku takjub dengan perubahan dan penampilan tim asuhan Shin Tae-yong yang luar biasa di Piala Asia 2023. Kenangan yang sangat indah. Selamat PSSI atas evolusinya dan partisipasinya yang luar biasa dalam Piala Asia, tulis Luis Milla dikutip dari akun Instagram pribadinya, Rabu 31 Januari. Dilema PSIS Semarang di pertengahan musim. PSIS kini sedang berjuang menuju 4 besar. Di saat perjuangan itu Laskar Mahesa Jenar harus ditinggal penyerang mereka Carlos Fortes. Fortes mengajukan pengunduran diri ke PSIS selepas pertandingan melawan Persebaya Surabaya, 31, lalu. Pemain asal Portugal itu mengaku mendapat tawaran kontrak lebih tinggi dari klub Timur Tengah. Alasan lain, Fortes mengaku ingin lebih dekat dengan keluarganya. Merespon hengkangnya Carlos Fortes, pelatih PSIS Gilbert Agius mengatakan sudah merelakan kepergian pemain yang menyumbang 10 gol bagi Mahesa Jenar musim ini tersebut. Sementara jika mencari pengganti Fortes dipastikan hal ini tidak bisa diwujudkan di sisa musim ini sebab jendela transfer paruh musim sudah ditutup. PSIS tak punya penyerang tengah macam Fortes.